Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin kita jadi, ya kita. Kita akan menyelami dunia pewarisan sifat. Inilah inti dari kenapa kita bisa seperti ini. Cetak biru biologis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pasti pernah kan, kita lagi ngaca, terus sadar, mata gue mirip banget sama ibu. Atau senyumnya kok kayak ayah ya? Kemiripan keluarga ini bukan kebetulan doang loh. Ini semua hasil dari sebuah kode yang super rumit. Yuk kita bongkar bareng-bareng kodenya. Ternyata jawaban dari semua teka-teki kemiripan ini tuh tersembunyi jauh di dalam setiap sel tubuh kita. Di sana ada semacam kode rahasia, cetak biru yang ngatur semuanya, dari warna rambut sampai cara kerja tubuh kita yang paling detil. Dan inilah dia dalang dibaliknya, DNA. Coba bayangin, DNA itu kayak buku resep raksasa buat kehidupan. Di dalamnya ada semua instruksi yang dibutuhin buat memasak kamu. Dan bentuknya yang super ikonik itu, si helix ganda, wah, itu cara alam yang jenius banget buat nyimpen semua informasi ini dengan aman dan rapi. Oke, kalau DNA itu ibarat seluruh buku resepnya, nah gen itu adalah resep-resep tunggal di dalamnya. Ada resep buat warna mata, resep buat jenis rambut, resep buat tinggi badan. Pokoknya setiap gen itu megang instruksi buat satu sifat yang spesifik. Nah, biar ribuan resep ini nggak berantakan, semuanya dibandel rapih jadi bab-bab yang kita sebut kromosom. Setiap kromosom itu sebenarnya untayan DNA yang panjang banget dan digulung super padat. Dan yang paling bikin takjub, kita punya 23 pasang bab ini. Setengahnya kita dapat dari ayah dan setengahnya lagi dari ibu. Terus gimana caranya resep-resep ini diwariskan? Nah, untuk itu kita harus berterima kasih sama seorang pahlawan yang mungkin nggak kita duga, seorang biarawan bernama Gregor Mendel. Dengan sabarnya, lewat eksperimen tanaman kacang polongnya, dialah orang pertama yang berhasil mecahin aturan main dari game genetik ini. Dari sini kita kenal konsep inti, dominan versus resesif. Gampangnya gini deh, bayangin sifat dominan itu kayak suara yang kenceng banget. Dia bakal selalu kedengeran walaupun di sebelahnya ada suara yang lebih pelan. Nah sebaliknya, sifat resesif, si suara pelan, cuma bisa kedengeran kalau dia dipasangin sama suara pelan lainnya. Ini juga nunjukin perbedaan penting antara genotipe dan fenotipe. Genotipe itu resep genetik aslinya, kode yang tersembunyi di dalam. Sementara fenotipe itu adalah hasil masakannya yang bisa kita lihat. Sifat fisik yang kelihatan, kayak tanaman itu tinggi atau pendek. Dan ini dia cara Mendel yang super cerdik. Buat nemuin itu semua, dia nyilangin tanaman tinggi murni sama tanaman pendek murni. Anehnya, semua anaknya di generasi pertama jadi tinggi semua. Seolah-olah sifat pendek itu lenyap gitu aja. Tapi, dan ini bagian jeniusnya, waktu dia nyilangin generasi baru ini satu sama lain, sifat pendek itu secara ajaib muncul lagi. Nah, kotak punet yang kelihatannya simple ini ngejelasin semuanya dengan cantik. Alat ini bikin kita bisa memprediksi hasil persilangan genetik. Lihat deh, waktu kita silangin dua tanaman TT dari generasi pertama, secara matematis ada satu kemungkinan jadi TT, dua kemungkinan jadi TT, dan satu kemungkinan jadi TT. Dan hasil akhirnya? Karena tinggi itu sifatnya dominan, genotipe TT dan TT dua-duanya ngehasilin tanaman tinggi. Cuma genotipe TT yang jadi tanaman pendek. Ini ngebawa kita ke rasio legendaris, 3:1. 3 tinggi, 1 pendek. Persis seperti yang Mendel amati. Luar biasa. Tapi tentu aja genetika nggak selamanya sesederhana itu. Aturan Mendel itu fondasinya, tapi dari situ ceritanya bisa jadi jauh lebih rumit, dengan banyak plot twist menarik di mana gen-gen saling berinteraksi dengan cara yang nggak terduga. Yuk kita lihat beberapa penyimpangan dari aturan ini. Jadi kadang gen itu nggak kerja sendirian, mereka saling ngobrol. Kita punya yang namanya epistasis, di mana satu gen bisa aja membungkam efek gen lain. Terus ada polimeri, di mana banyak gen kerja bareng buat satu sifat. Contohnya kayak warna kulit kita. Dan yang gak kalah menarik ada kodominansi, di mana nggak ada yang menang. Kedua sifat diekspresikan sama kuatnya. Oke, setelah semua teori ini, yuk kita balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana semua ini berlaku pada manusia? Nah, disinilah sains jadi terasa sangat personal. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin kamu udah tahu. Apa golongan darahmu? A, B, AB, atau O? Apapun jawabannya, itu adalah contoh sempurna dari genetika yang kompleks lagi bekerja di tubuhmu. Gini cara kerjanya. Alel buat tipe A dan tipe B itu dua-duanya dominan, alias lebih kuat dari tipe O. Tapi bagian kerennya di sini, kalau kamu dapat alel A dan alel B sekaligus, nggak ada yang menyang. Dua-duanya muncul.
Nah, itu contoh sempurna dari kodominansi yang akhirnya ngasih kita golongan darah AB. Dan ceritanya jadi makin menarik lagi. Beberapa sifat itu nyambung langsung ke kromosom penentu jenis kelamin kita, yaitu X dan Y. Coba deh pikirin, karena laki-laki, XY, cuma punya satu kromosom X, sifat resesif apapun yang nempel di sana udah pasti bakal muncul. Nah, kalau perempuan, XX, mereka punya cadangan, kromosom X kedua yang bisa nutupin sifat itu. Dan itulah alasannya kenapa kondisi kayak buta warna merah, hijau, dan hemofilia itu jauh lebih sering terjadi pada laki-laki. Gen penyebabnya ada di kromosom X dan para pria gak punya cadangan buat melawannya. Terakhir, mari kita bahas pertanyaan besar. Dari mana sih semua variasi ini datang? Jawabannya ada dalam satu kata yang kuat, mutasi, alias perubahan dalam kode itu sendiri. Mutasi itu sebenarnya cuma perubahan permanen di urutan DNA yang seringnya terjadi secara acak. Dan walaupun katanya kedengaran serem, ini faktanya. Mutasi adalah sumber utama dari semua keragaman genetik. Tanpa mutasi, evolusi gak akan pernah terjadi. Mutasi ini ada dalam berbagai ukuran. Ada mutasi gen yang skalanya kecil, ibaratnya kayak salah ketik satu huruf di dalam resep. Tapi ada juga mutasi kromosom yang skalanya gede banget, di mana seluruh bab bisa hilang, kegandaan, atau susunannya berubah. Dan seperti yang bisa kamu bayangin, dampaknya beda banget. Sekarang saya mau kamu mikirin satu angka. Angka 21. Apa ya yang begitu spesial dari angka ini dalam genetika manusia? Angka itu merujuk ke kromosom 21. Ketika terjadi salinan ekstra dari bab ke-21 ini, sebuah contoh dari mutasi kromosom skala besar, hal itu menyebabkan kondisi yang kita kenal sebagai sindrom Down atau trisomi 21. Ini adalah contoh yang sangat nyata dan kuat tentang bagaimana perubahan bahkan pada satu kromosom bisa punya dampak yang begitu mendalam. Jadi, mulai dari kacang polong sederhana Mendel sampai kompleksitas genom manusia yang luar biasa, kita udah melakukan perjalanan singkat buat ngelihat gimana cetak biru kehidupan diwariskan. Kode genetik kita ini benar-benar sebuah kisah yang terus ditulis dari generasi ke generasi. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita. Dengan semua yang kita tahu sekarang, kira-kira bab selanjutnya bakal seperti apa ya?